Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel edisi hari Minggu 30 Oktober 2022. Syukur kepada Allah, hari ini saya boleh menyapa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih setelah Tuhan boleh izinkan saya mengalami sakit selama mungkin 2 minggu. Puji Tuhan, hanya karena kemurahannya, hari ini saya boleh mempersembahkan permenungan saya sebagai wujud ucapan syukur atas kasih dan kemurahannya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini saya beri judul Perjumpaan Mengawali Pembaharuan Hidup. Bacaan Injil hari ini mengenai cerita tentang Sakeus. Diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada satu ayat yang membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri, yaitu di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perjumpaan merupakan awal dari sebuah relasi, entah itu dengan siapapun atau dengan apapun. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa mengenal, apalagi menjadi dekat jika bertemu saja belum? Begitu juga dengan kisah dalam bacaan Injil di atas. Bagaimana Sakeus yang dianggap orang berdosa itu mengalami keselamatan dan perubahan hidup setelah berjumpa dengan Yesus. Profesi Sakeus sebagai pemungut cukai pada waktu itu dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya, sehingga ia menjadi kaya raya. Pekerjaan pemungut cukai ini kerap dipandang rendah oleh sebagian masyarakat, sehingga Sakeus dianggap orang yang berdosa dan dibenci oleh masyarakat karena menumpuk harta kekayaan. Namun di balik kekayaannya itu, Sakeus sebenarnya mengalami kekosongan jiwa dan merasa hampa karena mengalami keterasingan. Sehingga pada suatu saat Sakeus mendengar bahwa Yesus, seseorang yang terkenal karena banyak melakukan mukjizat, mau datang ke kotanya. Hal ini menarik perhatian Sakeus. Rupanya dia penasaran dengan Yesus. Menyadari keterbatasannya, akhirnya dengan berbagai cara dia berusaha untuk bisa melihat Yesus. Sebegitu antusiasnya Sakeus ingin berjumpa dengan Yesus, menunjukkan bahwa
Dia orang yang sangat berdosa, yang memerlukan Yesus. Akan tetapi sebenarnya hal ini sudah masuk dalam rancangan Yesus. Bahwa Yesus datang membawa makna ilahi penting supaya Sakeus dapat melihatnya, dapat mengenalnya, dan menjadikannya awal pertobatan menuju pembaharuan hidup. Inilah bukti betapa Allah sangat mengasihi manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menebus dosa-dosa manusia. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ke-10 ini sungguh menguatkan saya. Saya hanya berpikir bahwa jika Yesus itu tidak datang ke dunia, entah bagaimana dengan kita manusia. Yesuslah yang terlebih dahulu mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Sakeus. Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ajakan Yesus ini direspon baik oleh Sakeus. Perhatian Yesus terhadap Sakeus mengingatkan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ditolak masyarakat. Karena semua orang yang sedang terhilang memerlukan keselamatan. Ada satu pengakuan dan kejujuran dari Sakeus. Pengakuan yang sebenarnya akan dosa dan iman sejati yang telah mengantar dia pada pertobatan karena mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Hal ini menghasilkan satu kebulatan tekad untuk mengubah kehidupan lahiriah menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tokoh Sakeus seperti cerita di atas menggambarkan diri saya sendiri yang begitu merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Menyadari bahwa saya sebagai orang yang berdosa, yang memerlukan pertolongan dan belas kasih Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hadapannya. Pada waktu itu, saya pernah mengalami kekosongan jiwa karena berbagai masalah yang saya hadapi. Hidup dalam pressure yang sangat keras karena tidak dapat leluasa dalam beribadah. Secara materi saya tercukupi. Saya bisa liburan kemana-mana. Saya tidak pernah berkekurangan. Semua kebutuhan hidup tercukupi. Tetapi saya tidak mempunyai damai sejahtera. Hati serta jiwa saya rasanya kosong dan hampa. Saya membayangkan Sakeus yang berusaha menjumpai Yesus, berdesak-desakan di tengah kerumunan banyak orang, berusaha dengan berbagai cara untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Begitu juga dengan saya. Untuk mempertahankan keimanan saya berusaha mencari Yesus melalui doa-doa sendirian dan pujian yang saya lantunkan kepada Tuhan. Yang penting saya merasa nyaman bisa bertemu dengan Tuhan. Menjalani hari-hari berat dengan dua anak saya lalui dengan syukur dan sukacita. Berserah total pada penyelenggaraannya. Saya menyambut ajakan Yesus untuk kembali. Karena ada yang sangat berharga yang saya dapatkan, yaitu keselamatan. Siapa sih saya? Sehingga Yesus begitu mengasihi saya. Yesus memberi saya kesempatan untuk dapat mengenalnya secara lebih dalam lagi. Saya bersyukur mendapat rahmat Allah untuk akhirnya bisa dibaptis secara Katolik dan betul-betul menghidupi iman Katolik saya. Pembaharuan hidup terjadi. Perubahan terjadi karena mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Yesus. Sakramen baptis yang saya terima mematikan cara hidup yang lama berganti dengan cara hidup yang baru. Ada perasaan selalu ingin memberi, seperti Sakeus yang mau mengembalikan harta kepada orang-orang miskin. Saya pun demikian. Ingin membaktikan diri saya, memberikan apa yang saya punya, dan siap serta rela diutus
dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Saya ingin mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang saya punya untuk pelayanan kepada Tuhan. Sebagai wujud syukur saya kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Saya katakan kepada Tuhan, pakailah Tuhan apa yang aku punya, karena itu semua adalah pemberian. Saya mulai berjalan memandang lurus ke depan, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Yang boleh saya ibaratkan, kanan dan kiri saya adalah jurang. Sekali saja saya tidak waspada, maka tergelincirlah saya. Selama ini saya merenungkan semua perjalanan hidup saya. Dan ada satu pesan yang boleh saya baca dan saya dapatkan di Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur, karena Yesus selalu menemani dan mencukupkan apa yang saya perlukan ketika saya mau datang kembali kepadanya. Sehingga saya dimampukannya untuk menghidupi dua anak saya tanpa berkekurangan. Ini salah satu bukti kasih Yesus yang tidak membeda-bedakan. Sekalipun saya orang berdosa, Yesus tetap mengasihi saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika Yesus yang sama yang kita sembah berkuasa memampukan Sakeus untuk berubah, maka Yesus pun akan memampukan kita untuk mengalami perubahan menuju kebaikan. Tidak mudah memang, butuh perjuangan keras, bahkan mungkin ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Namun, dalam perubahan hidup, ada satu nilai kekekalan yang berharga yang menjadi pengharapan kita dalam menuju kehidupan kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan menganggap bahwa orang yang hidupnya berkecukupan tidak perlu kita tolong. Tanpa adanya kehadiran dan kasih Tuhan, mereka sesungguhnya merasakan kegersangan di dalam hatinya. Jangan sampai berkat Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima selama ini, kita simpan begitu saja. Tetapi mari kita bagikan kepada sesama melalui sikap simpati dan empati kita dengan ketulusan dalam karya pewartaan, supaya banyak orang mengenal Tuhan melalui sikap, perkataan maupun perbuatan kita. Menolong sesama adalah kewajiban. Namun, berbuat baik adalah satu keharusan. Menjadi pribadi yang rendah hati karena kita sudah mengalami perubahan hidup dan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian permenungan yang boleh saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam